Wali'an, sekarang qadzaf dan li'an. Qadzaf itu menuduh istri selingkuh. Jadi ono wong lanang kok menuduh istrinya selingkuh. Wali'an, li'an itu nyumpah, menyumpah istri. Wah ini sing ngeri-ngeri, ini ngeri. Wa huwa lughatan masdarun ma'khudhu minal la'ni. Li'an secara bahasa diambil dari kata laknat. Wa minal la'ni al-bu'di, menjauhkan. Wa syara'an kalimatun makhsusah, kalimat tertentu ju'ilat hujjatan lil mudhari ila khadaf. Kalimat tertentu yang digunakan untuk sebagai argumen bagi orang yang terpaksa melaksanakan tuduhan. Min labkhi firasyih, dari mengotori tempat tidurnya. Wa ulhiqal arbihi, disamakan dengan kecacatan atau keburukan. Contohnya bi, wa idza rama qadhafa rajul zaujatahu bizina. Ada suami kok nuduh istrinya berzina. Ngono. Padahal kan kok syarat orang menuduh zina itu harus ada 4 orang. Iku kalau orang lain. Tapi nek suami nggak harus 4 orang. Nek suami sih menuduh sendirian pun jadi, karena dia langsung menuduh istrinya. Ada suami kok menuduh istri berzina, maka fa'alaihi haddul qadzaf, maka bagi suami had qadzaf, maksudnya suami dicampuk 80 kali. Suami ini kok nuduh istrinya berzina, maka suami ini dicampuk 80 kali. Wa sayatianahu thamanuna jaldatan, yaitu dicampuk 80 kali. Illa ayyuqimar rajul al-qadhif al-bayyinata bizina al-maqdhufah, kecuali suami itu menghadirkan saksi bahwa istrinya betul-betul berzina. Au yula'inu, kalau nggak ada saksi ya suaminya melakukan li'an azzaujata, kepada istri al-maqdhufah yang dituduh. Wa fi batin nusa aw yalta'inu bi amril hakim aw man fi hukmi kal muhakkam, yang menentukan nanti hakim. Jadi hakim, kamu kok nuduh istrimu zina, ada saksinya? Enggak ada Pak Hakim. Ya wis ning ngono, berarti kamu laksanakan li'an saja. Kon li'an iku apa ngkoni? Fayaqulu indal hakim fil jami', maka kalau sudah li'an, suami ngomong di depan hakim, ya, ngomong di depan hakim fil jami', di masjid jami', berarti masjid agung. Ora cukup, harus masjid yang besar. Terus alal mimbar, dia ngomong di atas mimbar. Fi jama'atin minan nas, di dalam jamaah manusia, berarti disaksikan orang banyak. Nang masjid disaksikan orang banyak. Terus dia ngomong aqalluhum arba'ah, minimal 4 orang, ngucap asyhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah, innani laminas shadiqin, sesungguhnya aku adalah orang yang jujur, fima romaitu bi zaujati, atas apa yang aku tuduhkan kepada istriku, al-ghaibati, yang tidak hadir, fulanah, yaitu si fulanah, minaz zina, saya menuduh istri saya menuduh istri berbuat zina. Wa in kanat hadirah, kalau istrinya ada di tempat, asyarallaha biqali zaujati hadhihi, maka dia harus memberikan isyarat istriku yang ini. Nek wonge ono, nek wonge ora ono ya tinggal sebut nama saja. Wa in kana hunaka waladun yanfihi dzakaru fil kalimat, kalau memang dia menganggap bahwa bayi yang dikandung oleh istrinya bukan anaknya, maka dia mengatakan tambahan ucapannya faqala wa anna hadzal walad minaz zina wa laysa minni, bahwa bayi yang sedang dikandung itu bukan darah dagingku, tapi itu hasil dari zina. Wah, nanti suami ngomong kayak ngono itu. Lu kok ngeri ya, ngeri. Tukaran ini. Terus wa yaqulu al-mula'inu hadhil kalimat arba' marrah, kemudian dia mengucap ini 4 kali.
Terus wa yaqulu fil marratil khamisah, di ucapan yang kelima, ba'da ayya'idhul hakim, setelah hakim memberikan mau'idhah kepadanya, kepada si suami al-muhakkam, bitahwifihi, dengan menakut-nakuti si suami, lahu min adzabil akhirah, tentang siksaan akhirat, wa annahu asyaddu min adzabid dunya, sesungguhnya siksa akhirat lebih pedih daripada siksaan dunia. Apa tambahan kata yang kelima? Wa alayya la'natullahi, dan bagiku laknatnya Allah, in kuntu minal kaldibin, kalau aku orang yang berbohong, fima romaitu bihi, atas apa yang aku tuduhkan, hadhihi minazina. Ngono. Wa qaulul musannif ala mimbar fi jamatin laisa biwajibin fil li'an bal huwa sunnatun. Jadi begini, suami mencurigai atau menuduh istri berbuat zina, kan harus ada saksi. Tidak begitu ditakoi, lo saksi ini nggak ada saksi. Kalau nggak ada saksi, maka suami disuruh li'an. Li'an itu maknanya kan laknat, karena taruhannya laknat ini, taruhannya. Jadi si suami ngomong 4 kali ditambah 1 kali, berarti 5 kali ucapan nanti. Ucapan yang 1 sampai ke 4 kali sama, ucapannya sama, itu mau asyhadu anna asyhadu billah anna zaujati hadhi zina. Jadi dia ngomong ngarepe wong akeh nang mimbar, nang tengah hakim, dia ngomong, Pak Hakim, saya bersaksi atas nama Allah bahwa istri saya ini dia telah melakukan perzinaan dan anak yang dikandung bukan anak saya. Diulang sampai 4 kali ucapan itu. Setelah 4 kali, kan ucapannya harus 5 kali. Yang kelima, nanti dia akan mengatakan, kalau saya berbohong, saya siap mendapat laknat dari Allah. Tapi sebelum suami mengucapkan lafaz yang kelima, hakim harus memberikan peringatan dulu. Maksudnya. Jadi begitu dia ngomong, saya bersaksi sama Allah, istri saya berzina, saya bersaksi bahwa istri berzina, 4 kali. Begitu 4 kali, kok stop di sini, stop. Hakim memberikan peringatan, kamu jangan main-main ya, jangan-jangan kamu cuma nuduh. Kalau kamu nuduh, kan kamu yang nanti akan dicambuk. Tapi perlu diingat, cambuk di dunia itu lebih ringan daripada kalau kamu berbohong, tetap bersikukuh dengan kebohonganmu, maka kamu akan dapat laknat di akhirat, dan siksaan akhirat jauh lebih mengerikan daripada siksaan dunia. Ternyata jadi suami, enggak, ini memang tenanan kok. Ya wes, lanjut ucapan yang kelima. Maka yang 5 mengatakan, kalau saya bohong, saya siap mendapatkan laknat dari Allah. Lah, orang yang dapat laknat itu mungkin masuk surga enggak? Ya enggak kan? Karena itu taruhan. Makanya sebelum dia mengucapkan kata yang kelima, hakim harus memberikan nasihat dikit. Ojo main-main. Khawatirnya kok sampai nggak cuma salah ngomong atau opong ini macamnya, yang lama kan. Terus terlanjur ngomong siap menerima laknat, kan sulit dicabut ucapan itu. Nah, akhirnya kok nang akhirat dapat laknat. Wis, saiki nek sing lanang kok tetap bersikukuh, tetap mengucapkan kata-kata ini sampai 5 kali tadi, maka terjadilah konsekuensinya. Wa yata'allaqu bili'anihi aizawud wa illam tula'in azzaujah. Kalau si istri nggak membalas li'annya, nggak menggugat lah gampangannya. Kalau istri nggak menggugat, maka terjadi 5 konsekuensi. Khamsatu ahkam. Yang pertama, haduha suqutul haddul qadfi lil mula'anah. Jadi suami tidak jadi dicambuk karena dia sudah berani bersaksi sampai 5 kali kan, no? Berarti dia secara hukum dunia terbebas nggak? Terbebas kan? Nggak jadi dicambuk. Anhu in kanat muhsanatan wa suqutu ta'zir anhu in kanat ghairu muhsanah. Wathani, yang kedua, wujubul had alaihi. Yang kedua konsekuensinya, maka istrinya harus dihukum. Istri ini sih dihukum. Ini kalau istri mau nggak menggugat ya, istri nggak menggugat, begitu suami sudah melaksanakan li'an sampai 5 kali, maka
Konsekuensinya ketika istri nggak ikut menggugat, maka suami tidak dihukum di dunia. Yang kedua, si istrilah yang akhirnya akan dihukum. Ai hadduz zinaha muslimatan kanat au kafiratan ilam tula'in. Si istri harus dihukum kalau memang dia itu orang baik, orang Islam ataupun tidak. Kalau tidak melaksanakan li'an balik, maka dia dihukum dengan membuat dihad, dia dirajam. Terus wasalisu yang ketiga zawalul firosh, hilangnya firosh itu apa, tempat tidur maksudnya, ya pisah ranjang wis ono. Wa abbaru anhu khairul musannif bil furqah al mu'abbadah, ini langsung pisah kekal. Dia pisah kekal sampai kapanpun nggak boleh lagi rujuk. Nikah baru pun orang oleh. Kalau sudah terjadi li'an, sudah nggak boleh rujuk. Nikah baru pun seorang oleh, sampai kapanpun orang itu sudah tidak boleh kembali di akad pernikahan lagi. Wahiyah hasilatun zahiran wa batinan. Wa in kadzabal mula'i nafsu, walaupun suatu ketika orang yang li'an itu si suami ini ngomong, tapi biar awak ngomong ngono cuman bohong lah, itu orang berlaku ucapan itu, dia tetap sampai kapanpun nggak boleh menikah lagi sama itu. Karena kok wis gowo nama Allah kan, itu lah makanya ojo bahaya sih pengen ini, jangan. Warabi yang keempat nafyul walad anil mula'in, dan dia menafikan anak, maksudnya berarti anak yang dikandung secara hukum dunia maupun hukum akhirat itu tidak dianggap sebagai anaknya. Amal mula'anatu fala yantafi anha nasabul walad, tapi nih perempuannya kan tetap dia mengandung, tetap sebagai ibunya. Wal khamisu yang kelima at-tahrimu lil mula'anati alal abad, keharaman bagi perempuan itu selama-lamanya. Fala yahilu lil mula'ini nikahuha, maka orang yang meli'an haram untuk menikahinya. Walau wakuha bimilkil yamin lau kanat amatan washtiraha wa fil mutawwala ziyadalah hadil khamsa minha sukutu haudonatuha. Tidak boleh ada hak rawat fi haqqi zauj illam tula'in, kalau memang si istri tidak membalas li'an. Hatta law qadhafaha ba'da dzalika bizina lam yuhadda. Jadi orang yang sudah melakukan li'an, terjadilah 5 konsekuensi ini. Wayaskutul had anha bi antal ta'ina etula'inu zauj ba'da tamami li'anihi, dan gugur had kepada si istri kalau istri balas li'an, balas banding istilahnya. Jadi suami harus bandingkan, suami harus mendakwah, ternyata ada banding dari istri. Kalau istri ikut banding, maka istri tidak jadi nggak jadi dihukum. Istri ini nggak jadi dihukum. Fatakulu fili aniya inkanal mula'in hadiran. Kemudian si istri ngomong kalau suaminya hadir, asyhadu billah anna fulan hadza laminal kadhibin fima romani bihi minaz zina. Maka si perempuan itu ngomong, saya bersaksi atas nama Allah bahwa fulan ini orang yang bohong di dalam apa yang ia tuduhkan kepadaku dari berbuat zina. Memang suami ini ngomong, saya bersaksi bahwa istri saya berzina, mana kan? Jadi istri kan banding, saya bersaksi suami saya bohong di dalam tuduhan itu, dia bohong. Terus waktu karirul mula'ana hadal kalam arba marrat, dia juga ucapkan sampai 4 kali, saya bersaksi suami saya bohong, saya bersaksi suami saya bohong, 4 kali. Terus watakulu fil maratil khamisah min li'aniha, kemudian dia mengucapkan yang kelima kalinya ba'da ayya'idhul hakim, setelah hakim memberikan mau'idhah, awil muhakkam bitahwifihi laha, dengan menakut-nakuti si istri min adzabillah fil akhirah wa nawasyadu min adzabi dunya. Maka sebelum ucapan yang kelima, hakim tetap kembali memberi peringatan, wahai perempuan, kamu harus hati-hati, jangan-jangan kamu memang betulan, nanti kalau kamu malah membalik tuduhan kepada suami, memang kamu di dunia tidak dihukum, tapi ingat,
hukum akhirat akan lebih pedih daripada hukum dunia. Ternyata si perempuan ngotot, enggak, memang suami saya bohong. Maka ucapan yang kelima adalah wa alayya ghadabullah in kana minal shadiqin. Saya siap menerima murkanya Allah kalau memang suami saya orang yang benar. Nah, fima romani bihi minaz zina, atas apa yang ia tuduhkan kepadaku dari perbuatan zina. Artinya berarti pilih. Secara hukum dunia, orang yang menuduhkan akan dihukum, dicambuk. Ternyata suami karena sudah bersaksi sampai 5 kali, maka suami tidak dihukum. Seharusnya istri dihukum, tapi istri karena melakukan banding mengatakan bahwa suami itu bohong, maka istri nggak jadi dihukum. Tapi secara hakikat dari kedua orang ini mesti ono sing salah kan? Orang mungkin loro-lorone benar. Mesti salah satu ada yang salah, walaupun secara hukum dunia sama-sama tidak jadi dihukum. Si suami yang nggak jadi dicambuk, si istri juga nggak jadi dirajam secara hukuman. Tapi mesti salah satu ada yang benar, ada yang salah. Kalau sudah dia melakukan li'an, konsekuensi langsung akhirat. Secara hukum dunia nggak ada, tapi di akhirat akan menjadi tuntutan itu. Mesti salah satu ada yang benar, ono sing salah. Itu mesti coba nih umpama suami sing salah, berarti suami siap mendapatkan laknat, berarti masuk neraka. Istri ini masuk surga kan? Atau sebaliknya, istri memang betul-betul berbuat zina dan dia sudah menuduh suami ini jadi bohong, maka istri akan mendapat murka dari Allah, juga akan masuk neraka. Makanya yo iya tuduh, kadang nuduh iki berzina loh yo, tuduhan berzina. Dan cuma selingkuh itu belum tentu berzina. Nah, itu tuduhan, salah tuduhan.